Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan 5 karomah ulama di Indonesia. Terdapat beberapa kisah kiai sepuh yang dikenal dengan karomahnya. 1. Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul yang memiliki nama asli Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama besar, berpengaruh dan karismatik dari tanah Martapura. Saking karismatiknya beliau, hampir semua masyarakat yang ada di Martapura pasti memajang foto beliau di rumahnya masing-masing. Guru Sekumpul lahir tanggal 11 Februari tahun 1942, 27 Muharram 1361 Hijriah, di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Sekumpul wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 silam. Masa kecil Guru Sekumpul memiliki keistimewaan yakni tak pernah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Sejak kecil dididik orang tuanya Haji Abdul Ghani dan Hajah Masliyah binti Haji Mulia dan neneknya bernama Salbiah. Mereka menanamkan akhlak, kedisiplinan dan pendidikan tauhid serta belajar membaca Al-Quran. Pada usia 7 tahun ia menimba ilmu di madrasah di Kampung Keraton, Martapura. Sejak usia 10 tahun telah dikaruniai kasyaf hisi, yakni mampu melihat dan mendengar apa-apa yang tersembunyi atau hal-hal gaib. Pada usia 14 tahun ia dikaruniai futuh atau pencerahan spiritual, saat membaca sebuah tafsir. Pada masa remajanya, Guru Sekumpul menghabiskan waktu menimba ilmu hingga ke pesantren Datu Kalampian Bangil, Jawa Timur. Selain itu berguru kepada Syekh Falah di Bogor. Ia juga mendalami syariat dan tarekat kepada Syekh Muhammad Yasin Padang di Mekah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Yamani, Syekh Abdul Qadir Albar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Allama Ali Junaidi, Berau Ibnu Jamaluddin, Ibnu Muhammad Arsyad. Atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, Abah Guru Sekumpul belajar kepada Syekh Fadil Muhammad atau Guru Gadung. Sebagai ulama besar, Guru Sekumpul juga dikenal dengan berbagai kesaktian dan karomahnya. Bahkan karomahnya tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Di antara karomah beliau adalah mengetahui hajat seseorang yang mendatanginya sebelum orang tersebut menyampaikan maksud kedatangannya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum yang ingin bertabaruk dan meminta hajat kepada Guru Zaini. Di perjalanan, Habib Maksum berkata, "Jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku yang berjumlah 21 juta akan lunas." Singkat cerita sampailah Sang Habib di tempat tinggal Guru Zaini atau Guru Sekumpul. Beliau menyambut Sang Habib dengan ramah dan dengan penuh penghormatan. Dipersilahkanlah bagi Habib untuk berduduk bersama Guru Zaini. Mereka berdua saling bercakap-cakap mengenai berbagai hal. Nah, tiba-tiba saat mereka masih mengobrol datanglah seseorang dari luar yang memberikan uang cek kepada Abah Sekumpul. Tanpa basa-basi Abah Sekumpul langsung memberikan cek tersebut kepada Habib Maksum tanpa melihat terlebih dahulu berapa jumlah uang yang ada di cek tersebut. Kemudian Abah Sekumpul berkata, "Ini untuk melunasi hutang Habib." Betapa terkejut Sang Habib dengan peristiwa ini, karena ternyata jumlah uang yang terdapat di cek tersebut adalah 21 juta, persis dengan jumlah hutang Sang Habib. Padahal sejatinya Sang Habib belum menyampaikan hajatnya terlebih dahulu. Tapi Abah Zaini sudah memberikan apa yang dia harapkan sebelumnya. 2. Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet merupakan seorang ulama besar asal Cirebon yang masyhur dengan keterampilan pencaksilat yang sangat mumpuni serta masyhur juga dengan kesaktiannya. Nah, salah satu kesaktian beliau yang terekam dalam sejarah adalah saat perjuangannya melawan penjajah Belanda. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, salah satu bentuk usahanya adalah pertempuran di Surabaya. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia menghadang pendudukan Inggris di Surabaya. Yang mana perlawanan ini merupakan hasil sebuah resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan para ulama lainnya. Di antara ulama yang berperan dalam pertempuran ini adalah Kiai Abbas Buntet. Menurut sejarah, kala itu Kiai Haji Hashim meminta para pasukan untuk menahan diri dari pertempuran sambil menunggu datang ksatria dari barat, yang dimaksud di sini adalah Kiai Abbas. Bahkan Bung Tomo yang sangat bersemangat untuk segera berperang, selalu ditahan-tahan oleh Kiai Haji Hashim hingga datang Kiai Abbas ke Surabaya. Singkat cerita Kiai Abbas datang dari Cirebon bersama pasukan santrinya yang telah siap untuk bertempur melawan penjajah Inggris. Pada saat itu beliau berperang menggunakan bakiak, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang tak lazim.
Diceritakan oleh para santrinya, saat perang sedang berkecamuk Kiai Abbas berdoa kepada Allah, dan tiba-tiba dengan sendirinya sejumlah alu dan lesung milik masyarakat yang berukuran besar, berterbangan ke atas dan menimpa serta meluluh lantakan tentara sekutu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, pesawat terbang pun dapat beliau jatuhkan hanya cukup dengan lemparan tasbih. Kemudian menurut informasi dari santrinya yang lain, bahwa saat pertempuran sedang mencapai titik klimaksnya Kiai Abbas dengan karomahnya bukan hanya berada di satu tempat, melainkan di dua tempat yang berbeda. Yaitu tepatnya di pusat kota dan di daerah pesisir pantai Surabaya. Nah, di pantai itulah Kiai Abbas dengan hanya mengibaskan sorbannya ke atas langit dapat menghancurkan puluhan pesawat sekutu dengan sangat mudah. 3. Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid lahir pada tanggal 22 November tahun 1914 di Desa Sumbergirang, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia lahir dengan nama Abdul Mukti, dan kerap dipanggil dengan Dul saja. Ketika kecil, meski lahir di Rembang, ia menghabiskan hidupnya di Pasuruan, Jawa Timur hingga dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah di Pasuruan. Disebutkan Mbah Hamid wafat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi tepat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriyah. Kiai Hamid adalah seorang ulama besar asal Pasuruan yang sangat dikenal dengan kealiman ilmunya, keluhuran akhlaknya, serta kemasyhuran akan keistimewaan dan karomahnya. Disebutkan dari berbagai sumber, bahwa beliau sejak berusia sangat belia telah menampakkan ciri-ciri kewalian dan keagungannya. Konon, ketika menginjak usia 6 tahun beliau pernah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang dalam kalangan sufi, meski Rasulullah telah wafat beliau gemar menemui orang-orang yang istimewa, khususnya para wali. Pertemuan ini bukan hanya dalam mimpi, tapi bisa saja secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan waliyun min auliyaillah, wali dari para wali Allah. Di antara karomah beliau yang masyhur di tengah-tengah telinga para santri dan warga Pasuruan adalah beliau bisa serupa wujud di tempat lain. Dikisahkan, suatu hari Habib Bakir Mauladawilah berziarah ke pesantren Kiai Abdul Hamid untuk bersilaturahmi. Habib Bakir sendiri adalah seorang ulama yang memiliki ilmu untuk melihat dan mengindera hal-hal yang berada di luar nalar. Pada saat sedang berkunjung tersebut, kondisi pesantren dipenuhi oleh masyarakat yang ingin bertabaruk, meminta doa, dan berbagai keperluan yang lain kepada Kiai Abdul Hamid. Namun saat tiba giliran Habib Bakir untuk menemui Kiai Hamid, beliau sangat terkejut. Dengan ilmu gaib yang dimilikinya, beliau mengetahui bahwasanya yang ada di hadapan beliau adalah bukan Kiai Hamid, melainkan sesosok makhluk gaib yang menyerupai rupanya. Kemudian secara spontan beliau mencari keberadaan Kiai Hamid yang sebenarnya. Setelah penyelidikan yang mendalam, Habib Bakir merasa sangat terkejut karena ternyata wujud Kiai Hamid yang asli sedang berada di Makkah. Masya Allah. Kemudian dalam kisah yang lain diceritakan datang seorang Habib sepuh menemui kediaman beliau. Kala itu Habib tersebut menanyakan tentang cerita yang beredar mengenai digantikannya beliau oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Saat itu Kiai Hamid diam dan tidak menjawab. Akan tetapi beliau hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Sontak Habib sepuh tadi sangat terkejut, karena seketika beliau melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi diajak oleh Kiai Hamid mendatangi Masjidil Haram. 4. Aba Anom. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Aba Anom. Dalam bahasa Sunda, Aba Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ia lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajah Juriyah. Aba Anom merupakan salah satu ulama dari tanah Sunda yang sangat diakui keilmuan dan kesaktiannya. Beliau juga adalah pimpinan dari salah satu pesantren terbesar yang ada di Jawa Barat yaitu Pondok Pesantren Suryalaya. Aba Anom wafat pada tanggal 5 September tahun 2011. Ia dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekedar karena karomahnya, tetapi lebih-lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli ibadah, zikir, dan ilmu. Dengan kapasitasnya ini pantas bila ia begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Mengenai kesaktian dan karomahnya,
banyak sekali cerita-cerita tentang kesaktian beliau yang tersebar di masyarakat Sunda. Dikisahkan pada suatu hari, Aba Anom kedatangan seorang tamu beserta para ajudannya. Tamu tersebut bukanlah orang biasa, melainkan seorang kapten yang dikenal dengan kehebatan dan kesaktiannya. Saat itu sang kapten memang berniat untuk adu kehebatan dan kesaktian dengan Aba Anom, sebab dia telah mendengar kabar kesaktian Aba Anom, dan tertantang untuk menandingi kesaktian sang Abah. Tatkala sudah berada di hadapan Aba Anom, kapten tersebut mengambil sebuah batu besar yang ada di kantongnya yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian batu itu lantas diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukulan saja, kapten tersebut berhasil menjadikan batu tersebut terbagi dua. Setelah itu, sang kapten dengan angkuhnya menyerahkan batu kali yang lain pada Aba Anom supaya beliau memperlihatkan kemampuannya. Saat menerima batu kali tersebut, sang Abah hanya tersenyum saja. Seketika batu yang ada di hadapan Abah langsung diremas oleh beliau. Dalam waktu yang singkat, dengan kesaktiannya batu besar tersebut berubah menjadi butiran tepung halus. Tentu saja melihat peristiwa ini, kapten yang sombong tersebut merasa kaget dan seolah tak percaya. Tak lama berselang sang Abah meminta kepada santrinya untuk diambilkan segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan. Kemudian gelas berisi ikan itu diberikan Abah kepada si kapten. Masih dengan wajah yang angkuh, si kapten langsung bergaya bak orang yang memancing. Tak berlangsung lama ikan yang ada di dalam gelas benar-benar terpancing dengan gaya si kapten. Atas hal ini si kapten tersebut semakin menyombongkan dirinya. Berikutnya giliran Aba Anom yang beraksi. Dengan santainya beliau hanya memberi isyarat dengan jari telunjuknya, namun tiba-tiba saja ikan yang ada di dalam gelas tersebut keluar dari dalam gelas dan langsung menempel dengan jari telunjuknya, seolah-olah jari telunjuk beliau adalah kail untuk memancing. Setelah peristiwa ini, si kapten yang sombong tersebut merasa malu dan mengakui kekalahannya. Selain itu kapten tersebut akhirnya bertaubat dan menjadi santri di pesantren milik Aba Anom. 5. Syekh Kholil. Syekh Kholil atau biasa disebut Mbah Kholil, beliau lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Mbah Kholil wafat pada 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Syekh Kholil Bangkalan adalah seorang ulama besar dari tanah Madura yang diakui kealiman, kefakihan, dan keluhuran akhlaknya. Beliau juga adalah gurunya para ulama di masanya. Banyak ulama besar yang berguru kepada beliau, di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selain masyhur karena ilmunya, Mbah Kholil pun masyhur dengan kesaktian dan karomah-karomahnya. Salah satu karomahnya yang paling terkenal di kalangan santri adalah saat beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dikisahkan saat Belanda masih menjajah Indonesia, beberapa dari pejuang kemerdekaan ada yang bersembunyi di dalam pesantren milik Syekh Kholil. Saat ini kabar ini terdengar ke telinga para kompeni, mereka langsung bergegas menuju pesantren Syekh Kholil untuk menangkap para pejuang tersebut. Namun ternyata setelah sampai di pesantren tersebut, mereka tidak menemukan satu orang pejuang pun, mereka hanya menemukan Syekh Kholil seorang diri. Akhirnya kompeni pun menangkap dan memasukkan Syekh Kholil ke dalam penjara, dengan harapan para pejuang itu menyerahkan diri untuk menggantikan posisi Syekh Kholil. Saat Syekh Kholil telah berada di dalam jeruji besi, pihak kompeni mulai merasakan berbagai hal di luar nalar. Pintu sel penjara, baik milik Syekh Kholil atau tahanan yang lain saat itu tidak bisa dikunci. Karena itu, seluruh sel tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Akibatnya kompeni harus berjaga siang dan malam secara terus-menerus. Sebab jika dibiarkan, tentu para tahanan tersebut bisa kabur dengan sangat mudah. Selain itu ketika Syekh Kholil berada di dalam penjara, setiap harinya datang ribuan masyarakat Madura untuk menjenguk Syekh Kholil. Mereka datang untuk bersimpati kepada Syekh Kholil dan berbagai tujuan lainnya, ada yang memberikan makanan, meminta nasihat, dan ada juga yang menawarkan diri untuk bergabung di penjara bersama Syekh Kholil. Melihat gelombang massa yang semakin besar tiap harinya serta pintu sel yang tak bisa ditutup, maka Belanda pun pusing tujuh keliling memikirkan hal ini. Akhirnya daripada mempersulit diri sendiri,
Belanda pun membebaskan Syekh Khalil.